إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa kesehatan, umur, usia dan kesempatan. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dapat kita pergunakan dalam rangka kebaikan dan juga ketaatan kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di awal atau permulaan di bulan Ramadan ini. Kedatangan bulan Ramadan yang memberikan rasa kegembiraan dalam diri kita, sehingga kita menyambutnya dengan lapang hati, dengan sukacita, dengan bergembira, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Manakala tiba datang bulan Ramadan, fayunadin munadi, ada seorang yang mengatakan, seorang penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai sesiapa yang mencari kebaikan, aqbil, bersegera. Wa ya baghiyal syarri aqsir, dan siapa yang terbiasa melakukan maksiat, dosa, keburukan, aqsir, berhentilah, cukuplah, hentikan. Maka bulan Ramadan dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya disebutkan sebagai syahrul siyam, bulan diperintahkan ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjalankan puasa. Syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul rahmah, bulan yang syarat dan penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih istimewanya hadirin Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala amalan ibadah yang dilakukan seseorang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan memperoleh balasan, pahalanya, ganjarannya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala ataupun ganjarannya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang mukmin yang berpuasa, dia telah meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau memberikan komentar atau penjelasan makna dari redaksi fa innahu li wa ana azzi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, maknanya adalah bahwa puasa itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah yang sulit disusupi, dimasuki oleh perbuatan riya, ingin mendapatkan pujian ataupun sanjungan daripada orang lain.
Karena yang tahu, yang benar-benar tahu bahwa dia berpuasa ataupun tidak adalah antara dirinya orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi mungkin saja seseorang nampak secara lahir, secara zahir yang ada berpuasa, mungkin dia menyelinap di siang harinya ke tempat makan ataupun ke dapur, tapi semuanya tidak dilakukan. Semuanya dia tidak lakukan itu semua karena semata-mata tujuannya berpuasa adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarahnya, fa innahu li wa ana azibih, dan sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya atau pahalanya. Maknanya adalah bahwa bukankah kita mengetahui seluruh amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahalanya. Boleh jadi pahala kebaikan yang dilakukan bernilai 1 kebaikan, atau Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Bahkan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Melainkan puasa, fa innahu li wa ana azidi, karena sesungguhnya puasa itulah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Karena boleh jadi seseorang berpuasa ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam seharinya dengan puasa yang dilakukan akan membebaskan dirinya secara utuh daripada siksaan, daripada azab, daripada siksaan api neraka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selain daripada berpuasa di bulan Ramadan, Syahrul Siyam, bulan diperintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk berpuasa, ada amalan-amalan pokok yang mestilah kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kalau amalan-amalan pokok ini di bulan-bulan sebelumnya ya, kita abaikan, kita acuhkan, bahkan mungkin kita tunaikan dengan menyepelekannya atau dengan meremehkannya, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitasnya. Yang pertama, amalan pokok ini adalah amalan yang biasa kita lakukan, yaitu ibadah sholat yang kita tunaikan. Tingkatkan kualitasnya ibadah sholat yang kita tunaikan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW, suatu ketika ada seorang sahabat, beliau melaksanakan sholat, kemudian selesai sholat beliau datang kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat tadi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah, sholatlah kembali, sholatlah lagi, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Kemudian sahabat itu pun mengulangi sholatnya yang kedua kali. Seusai dia sholat, dia datangi Nabi SAW. Lalu Nabi katakan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah, laksanakan lagi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian dia pun melaksanakan sholatnya dan datang lagi kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairaha, tidak ada sholat yang lebih baik yang aku tunaikan selain yang aku laksanakan tadi. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku, tuntunkanlah, bimbingkanlah kepadaku tata cara sholat yang baik, yang benar tersebut. Lalu Rasul SAW mengajarkan sahabatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu, kalau kamu hendak melaksanakan salat fa asbigil wudu, kuncinya yang pertama adalah sempurnakanlah wudu untuk itu. Jangan sampai ada yang terlewat dari organ yang wajib dibasuh atau diusap dari anggota tubuh yang kita lewatkan. Fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian hadapkanlah dirimu ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu betul-betul tumakninah, tenang, tentram dalam rukuk. Kadang-kala rukun daripada tumakninah inilah yang kita abaikan, Bapak Ibu sekalian. Kita begitu tergesa-gesa, cepat-cepat, ingin ekspres, selesai dengan segera. Maka kata Nabi SAW, hatta tatma'inna raki'an, sampai betul-betul kamu tumakninah dalam rukuk.
Tsumma qum hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit daripada ruku sampai dengan tulang-tulang ini kembali kepada persendiannya, ya, sampai berdiri tegak. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau betul-betul tumanina, tenang, tentram dalam sujudmu itu. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan salat. Hendaknya kita melakukan tumanina dengan tenang, dengan tentram dalam salat-salat kita, dengan penuh khusyuk dalam salat fardunya. Demikian juga kita tingkatkan kualitas salat rawatibnya, salat yang mengiringi salat-salat fardu. Seperti 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan juga 2 rakaat setelah salat isya. Disebut dengan salat rawatib. Kemudian kita ingat-ingat kembali, ternyata setelah salat subuh itu ada salat syuruk, ya. Bagi mereka yang berjamaah di masjid, menunggu waktu syuruk, ya, lakukan kemudian salat sunnah 2 rakaat pada waktu syuruk tersebut. Maka pahalanya ka'ajri hajjatin tamatin tam, seperti pahala orang yang melaksanakan haji sempurna dan sempurna. Kemudian kita ingat-ingat lagi setelah salat rawatib, kemudian salat syuruk, ada waktu duha, bisa dilakukan di awal waktu sekira pukul 7, atau di pertengahan waktu mungkin pukul 9, 10, atau di akhir waktu di pukul 11, ya. Setelah salat duha, maka kita ingat-ingat lagi ada qiyamul Ramadan atau salat tarawih yang kita lakukan pada saat ini. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah taala akan ampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Mungkin kita ada yang melakukan di awal waktu seperti ini, ada mungkin yang melakukannya di pertengahan malam, ada yang mungkin melaksanakannya di akhir, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Pada intinya adalah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan pokok yang selanjutnya, yang kedua adalah tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ia berisikan petunjuk bagi manusia, penjelasan daripada petunjuk dan juga hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an, tilawatan, membacanya, tadabburan, mentadaburi maknanya. Dan subhanallah, di masjid ini, ya, kegiatan untuk tadarus bersama, tadabbur Al-Qur'an bersama giat dilakukan. Kita sama-sama membuat target, misalkan dalam 1 bulan ini Bapak Ibu insyaallah kita khatamkan 30 juz Al-Qur'an dengan membacanya. Lalu dengan target yang individu perorangan tersebut kita turunkan. Bagaimana saya berazam dalam 1 hari saya bisa menghatamkan 1 juz Al-Quran. Dari target harian itu kita turunkan kepada teknisnya. 2 lembar setelah sholat subuh, 2 lembar setelah sholat zuhur, 2 lembar setelah sholat asar, 2 lembar setelah sholat maghrib, 2 lembar setelah sholat isya. Insya Allah kita akan menyelesaikannya 1 juz Al-Quran dalam 1 hari. Mungkin di antara kita ada yang lebih daripada itu, ya. Mungkin ada yang 1 harinya 3 juz, ya. Dulu ketika saya berkuliah tahun 2001 sampai 2006 di Al-Azhar itu, kita menghatamkan Al-Quran di 10 malam terakhir pada saat i'tikaf, ya. Jadi dalam 1 kali sholat kita menghatamkan 3 juz Al-Quran. Pada saat tarawih 1 juz, nanti malamnya pukul 1, pukul 2, ya, kita qiyamul lail, ya, menyelesaikan 3 juz dalam 1 malam itu, sehingga 10 hari terakhir selesai. Dalam 10 hari terakhir selesai 30 juz. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya bisa kita turunkan kalau betul-betul kita berazam, bertekad, turunkan dalam target harian kita. 1 hari 1 juz.
Setiap pada sholat 2 lembar Al-Quran. Setiap pada sholat 2 lembar Al-Quran. Insya Allah dalam seharinya bisa terpenuhi target tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Sesiapa yang membaca Al-Quran maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Nabi SAW tidaklah mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Maknanya bahwa dalam setiap huruf yang kita baca bukan sekedar satu kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakannya menjadi 10 kali lipat kebaikan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan pokok yang dapat kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah menggiatkan infak dan sedekah. Menggiatkan infak dan sedekah. Mungkin di antara kita ataupun sebagian kita ada yang telah tercukupi haul dan nisabnya sehingga berkemampuan untuk berzakat. Di antara kita masih pada taraf zakat, masih pada taraf infak maupun sedekah. Karena dalam sebuah riwayat sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik, beliau adalah pelayan pembantu Nabi SAW, pernah meriwayatkan sebuah keterangan daripada Nabi SAW mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan dengan segala kebaikannya. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan adalah Nabi SAW lebih dermawan lagi, lebih bertambah lagi kebaikannya pada saat bulan Ramadan. Wa kana karwihil mursal. Bahkan oleh Anas bin Malik diumpamakan Nabi SAW seakan-akan angin yang berhembus menerpa kebaikannya kepada setiap orang, kedermawanannya kepada setiap orang. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan pokok yang sekiranya bisa kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih bermakna, lebih berkualitas, dan kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Akhirul kalam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami, tiada Tuhan yang telah menciptakan kami selain daripadamu. Kami mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengakui segala perbuatan dosa yang kami lakukan terhadapmu. Maka ampunilah kami ya Rabb, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain daripada Engkau. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelisahan dan juga kesedihan. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari kemalasan dan juga kelemahan. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari sifat pengecut dan juga sifat kikir. Wa na'udzubika min galabatid dain wa qahril rijal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari beban hutang dan juga kezaliman, kesewenang-wenangan orang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Bagi mereka yang masih hidup, panjangkan usia mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Berkahilah umur mereka dengan kebaikan dan ketaatan. Dan bagi mereka yang telah wafat meninggalkan kami, jadikan kematian mereka husnul khatimah. Muliakan kedudukan mereka ya Rabbal alamin. Muliakan kedudukan mereka ya Rabbal alamin.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami, anak-anak yang saleh-salihah. Lindungilah mereka ya Rabb, selamatkanlah mereka ya Rabb. Kumpulkanlah mereka dengan orang-orang yang saleh-salihah. Jadikanlah mereka orang-orang yang sukses dalam studinya. Jadikanlah mereka orang yang berkah dalam kehidupannya ya Rabbal Alamin. Rabbana innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawaththikillahumma rabitataha. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mentaatimu, sama-sama mencintaimu, sama-sama berdakwah di jalanmu, sama-sama menolong syariat. Fawaththikillahumma rabitataha. Maka kuatkanlah ikatan kami kaum muslimin, kuatkanlah ikatan jamaah masjid Baitul Mu'minin ya Allah. Wa adbim wuddaha, kekalkan kasih sayang di antara kami. Wahdiha subulaha, tunjukilah kami kepada jalan kebenaran. Wamlaha binurika alladzi la yahdu, penuhilah hati kami dengan sinarmu yang tidak akan pernah redup. Lapangkan hati kami dengan keimanan kepadamu. Indahnya tawakal pasrah kepadamu ya Rabb. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pelindung bagi kami, dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.